Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Nabil Zaki Amanullah, NIM 210103110146 dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan PGMI, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di saat sekarang ini di negara kita, di Indonesia, sedang terdampak sebuah virus, yakni virus COVID-19 atau biasa disebut dengan COVID-19. Tidak hanya di negara kita sendiri, di Indonesia, bahkan di seluruh penjuru dunia sekarang masih terdapat virus-virus tersebut. Nah, tentu saja kita sebagai manusia yang awam terhadap virus tersebut bertanya-tanya tentang bagaimana virus tersebut bisa masuk pada diri manusia, pada diri kita, atau ya manusia siapapun itu. Nah, di sini saya akan memperlihatkan video cuplikan bagaimana virus tersebut bisa masuk ke dalam diri manusia tersebut. Berikut videonya. Kalian semua pasti sudah mendengar tentang coronavirus, virus yang telah melanda Tiongkok hingga dunia hanya dalam 1 bulan saja. Wuhan coronavirus, yang dinamakan WHO sebagai 2019 novel coronavirus, adalah jenis virus corona yang baru saja ditemukan dan dapat menginfeksi manusia karena kecepatannya dalam berkembang biak, walaupun pada umumnya hanya menginfeksi binatang. Terdapat 7 jenis virus corona yang dapat menginfeksi manusia. 2 virus diantaranya adalah virus yang kita semua kenal beberapa tahun yang lalu, yaitu SARS coronavirus dan MERS coronavirus. Termasuk novel coronavirus yang baru ditemukan, mereka semua adalah sekeluarga virus yang biasanya menyerang sistem pernafasan. Keberadaan virus yang baru dan misterius ini menuai banyak pertanyaan, dan dengan video ini kami akan mencoba untuk menjawab sebisa mungkin untuk meredakan rasa penasaran dan kecemasan kalian. Jadi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan sebutan 2019 novel coronavirus? Yang dimaksud dengan virus novel adalah virus yang tidak pernah diidentifikasi sebelumnya. Oleh karena itu, informasi mengenai virus ini masih sangat terbatas. Virus ini pertama diidentifikasi di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 dan dicurigai dimulai dari sejenis kelelawar, Chinese Rufous Horseshoe Bat, yang dijual di sebuah pasar seafood dan binatang hidup yang besar. Selain dapat berpindah dari binatang ke manusia, dapat juga ditularkan dari manusia ke manusia. Hingga saat penulisan kami pada 29 Januari 2020, ditemukan 6.095 kasus positif coronavirus, 9.239 kasus suspek coronavirus, dan 133 orang yang meninggal dengan tingkat kematian sekitar 2,2%, jauh lebih rendah dari SARS atau MERS. Kasus virus corona sudah ditemukan di hampir semua provinsi di Cina dan di banyak negara lain. Di Indonesia sendiri, sudah ada beberapa kasus yang dicurigai infeksi virus corona, namun beberapa menunjukkan hasil lab negatif dan yang lainnya masih dalam pemeriksaan. Tetapi, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa sudah ada infeksi virus corona yang belum terdeteksi di Indonesia. Kenapa? Karena gejala biasanya muncul 2 hari sampai dengan 2 minggu dari paparan, dan orang yang terpapar dapat menyebarkan virus ini walaupun belum timbul gejala. Memangnya apa sih gejala dari infeksi virus corona yang baru ini? Virus corona dapat menginfeksi saluran pernafasan atas. Jika menginfeksi saluran pernafasan atas, gejala pada umumnya tampil seperti batuk pilek biasa dengan demam ringan yang akan sembuh dalam beberapa hari. Tetapi pada orang dengan sistem imun yang lemah, virus corona dapat menginfeksi saluran pernafasan bawah dan menyebabkan gejala lebih buruk seperti demam tinggi dan sesak nafas. Hingga sekarang, vaksin untuk penyakit ini belum ditemukan. Selain itu, tidak ada pengobatan khusus untuk membunuh atau mematikan virus corona, namun pada sebagian besar kasus, infeksi akan mereda dengan sendirinya dan gejala akan hilang, atau dengan kata lain, self-limiting, seperti batuk flu biasa, dan pasien hanya perlu obat-obatan untuk meringankan gejala. Contohnya, obat penurun panas atau antipiretik untuk demam, dan obat untuk meredakan batuk pilek. Lalu, bagaimana cara untuk mencegah penyebaran virus ini? Virus corona kemungkinan besar menyebar lewat droplet orang yang terinfeksi, yang tersebar terutama ketika mereka batuk atau bersin. Oleh karena itu, jika Anda atau seseorang di dekat Anda memiliki gejala batuk pilek, demam, atau sesak nafas, terutama jika mereka baru datang dari Cina dalam 2 minggu terakhir, kalian bisa menggunakan masker surgical dan ganti sesuai kebutuhan, sekitar 3-4 kali sehari.
tutup mulut dengan tisu saat batuk atau bersin, lalu segera buang ke tempat sampah dan cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer antiseptik. Sering-seringlah cuci tangan dan hindari memegang mata, hidung maupun mulut sebelum mencuci tangan. Center for Disease Control and Prevention atau CDC menghimbau untuk menghindari perjalanan ke Cina jika tidak perlu. Apabila kalian datang dari Cina dalam 2 minggu terakhir dan memiliki gejala seperti yang sudah kami sebutkan, segera cari perawatan medis dan hubungi rumah sakit yang akan kalian kunjungi mengenai kondisi kalian. Dan jangan lupa untuk memberitahukan riwayat perjalanan kalian ke Cina. Jangan lupa untuk bagikan video ini kepada mereka yang kalian sayangi supaya mereka juga tahu bagaimana cara menjaga diri dari virus corona. Jika masih ada pertanyaan kalian yang belum terjawab, kalian boleh langsung mengunjungi situs WHO, CDC, dan situs-situs sumber kami pada deskripsi video di bawah atau tanyakan kepada petugas kesehatan terdekat. Kalian juga bisa tulis di kolom komentar dan akan kami jawab semampu kami sebaik mungkin. Kalau kalian ingin memulai diskusi, jangan lupa bahwa kami sangat menghargai diskusi yang baik dan teratur. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap jaga keamanan kalian. Stay safe teman-teman. Nah, tadi ada sedikit cuplikan yang sudah saya tampilkan mengenai bagaimana virus COVID-19 tersebut dapat masuk ke dalam diri manusia. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana tips atau solusi agar terhindar dari virus COVID-19 tersebut dengan cara mematuhi protokol 5M yang telah ditetapkan oleh pemerintah. M yang pertama, yakni mencuci tangan dengan baik dan benar. Di sini saya akan mencontohkan langsung bagaimana mencuci tangan dengan baik dan benar. Mari kita simak. Langkah yang pertama yakni nyalakan keran yang sudah disiapkan atau sudah ada pada tempat kita masing-masing. Kita nyalakan. Selanjutnya yakni langsung kita basahi tangan kita yang akan dicuci atau dibersihkan dengan air yang sudah disiapkan. Apabila sudah terbasahi dengan merata, kita matikan keran dan kita tambahkan sabun agar bisa bersih secara sempurna. Tuangkan secukupnya, ratakan ke tangan yang akan dibersihkan tersebut, ke sela-sela tangan tidak boleh terlupakan. Apabila dirasa cukup, kita nyalakan keran yang sudah ada tersebut dan kita bilas tangan yang sudah terkena sabun dengan air yang bersih. Selesai, berikut adalah bagaimana atau tata cara mencuci tangan dengan baik dan benar. M yang kedua, yakni memakai masker. Di sini saya akan menunjukkan atau mempraktekkan bagaimana menggunakan masker yang baik dan benar. Yang pertama, sudah jelas kita siapkan masker yang baru atau yang bersih terlebih dahulu. Kemudian kita pasang ke tali-tali yang ada di masker tersebut ke telinga kita masing-masing. Langsung kita praktekkan. Apabila sudah, pasangkan atau preskan ke kawat yang ada pada masker, menempel dengan bentuk hidung kita agar virus tersebut tidak dapat masuk ke dalam celah-celahnya, dan pastikan masker menutupi hingga sampai ke dagu.
Nah, berikut ada singkat tentang bagaimana tata cara menggunakan masker yang baik. Yang ketiga, yang ketiga yakni menjauhi kerumunan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana tata cara menghindari atau menjauhi kerumunan tersebut. Saya akan mencontohkan. Di sini saya membutuhkan suatu barang dan itu harus membelinya di pasar ataupun toko-toko yang akan kita pergi ke tempat tersebut. Nah, setelah kita pergi, kita mengetahui bahwasanya toko-toko tersebut masih ramai disinggahi para pembeli-pembeli yang juga ingin membeli barang yang dia butuhkan masing-masing. Nah, alangkah baiknya kita menunggu hingga toko atau pasar tersebut sedikit lebih sepi atau pindah ke toko yang sekiranya kerumunan tersebut tidak terlalu banyak. Nah, di sini kita harus menunggu hingga toko tersebut sepi dan baru kita dapat pergi untuk membeli barang yang kita butuhkan. Sekian penjelasan dari M yang ketiga yakni menjauhi kerumunan. M yang keempat yakni menjaga jarak. Menjaga jarak atau biasa disebut dengan social distancing perlu diperhatikan dalam menghindari tertularnya virus COVID-19. Menjaga jarak adalah salah satu cara yang penting agar terhindar dari virus corona atau virus COVID-19 yang sedang marak pada saat ini. Di daerah kita masing-masing sedang marak virus COVID-19 ini. Maka dari itu kita harus memperhatikan M yang keempat yakni menjaga jarak atau social distancing. COVID-19 merupakan virus yang sangat mudah tertularkan apabila kita berkontak langsung atau berdekatan langsung dengan seseorang yang terpapar virus akan tetapi dia tidak mengetahuinya. Apabila kita tidak memperhatikan M yang keempat yakni menjaga jarak atau biasa disebut dengan social distancing. Penularan dapat terjadi apabila orang yang terpapar tersebut batuk atau bersin, kemudian kita berada di dekatnya dengan tidak menjaga jarak, dan sehingga kita dapat sangat mudah untuk terinfeksi atau tertular virus COVID-19 tersebut. Maka dari itu kita harus memperhatikan M yang keempat ini yakni menjaga jarak minimal 2 meter dari orang yang terpapar ataupun orang manapun yang tidak kita ketahui orang tersebut terpapar atau tidak. Kita lebih baik mengantisipasi daripada mengobati, dan sebaiknya memperhatikan dengan jelas tentang M yang keempat ini yakni menjaga jarak atau social distancing. M yang kelima yakni membatasi mobilitas. Di masa pandemi virus corona ini atau virus COVID-19 ini, mobilitas penduduk memang harus dibatasi agar terhindar atau dapat mengurangi penularan COVID-19 tersebut. Sebab mobilitas penduduk bisa saja menimbulkan penularan yang sangat cepat, penularan virus tersebut, virus COVID-19 sangat cepat kepada kelompok yang rentan dengan virus tersebut, atau ya bisa dicontohkan seperti lansia atau orang-orang yang sudah berumur. Dengan adanya pandemi ini, maka mobilitas penduduk
itu harus dibatasi agar betul-betul dapat membatasi atau mengurangi penularan-penularan yang dapat terjadi, dan dengan mengurangi mobilitas penduduk ini itu bisa menjadi salah satu solusi untuk mencegah penularan yang sangat pesat. Penularan COVID-19 atau COVID-19 ini sangat pesat. Karena apabila kita tidak membatasi mobilitas penduduk tersebut, biasanya sering terjadi penularan apabila ada seseorang yang tidak mengetahui bahwasanya ia terjangkit atau terpapar oleh virus COVID-19, pindah ke tempat lain di mana ada orang yang rentan dengan virus COVID-19 tersebut, sehingga sangat mudah untuk tertular atau terpapar COVID-19. Kita dapat melihat korelasi antara pergerakan penduduk dengan jumlah kasus yang terjangkit atau terpapar oleh virus COVID-19 tersebut. Artinya, semakin banyak pergerakan penduduk atau semakin banyak mobilitas penduduk, maka jumlah kasus COVID-19 juga akan meningkat. Meningkatnya tersebut juga tidak per bulan atau per minggu atau per tahun, bahkan per hari, per jam ataupun per menit. Nah, di sini kita dapat menyimpulkan bahwasanya mobilitas penduduk tersebut sangat berpengaruh dengan tertularnya atau meningkatnya kasus COVID-19 yang sedang marak terjadi ini. Maka kita sebagai penduduk juga harus membatasi mobilitas. Maka kita juga harus menerapkan M yang kelima tersebut, membatasi mobilitas penduduk, sehingga kedepannya tidak semakin banyak atau dapat mengurangi kasus-kasus yang terinfeksi atau terpapar oleh virus COVID-19 tersebut. Nah, selain mematuhi protokol kesehatan 5M, di sini juga ada program dari pemerintah, yakni melaksanakan vaksinasi. Sedikit saya akan memberikan cuplikan video tentang pengertian atau manfaat dari vaksinasi tersebut. Berikut penjelasannya. Apabila kamu mengidap suatu penyakit, hal pertama yang kamu lakukan tentunya adalah minum obat. Namun, apabila seluruh dunia yang sakit, yang kita perlukan adalah vaksin. Di tengah pandemi COVID-19 yang tidak ada henti-hentinya, satu-satunya hal yang menjadi sumber harapan adalah diciptakannya sebuah vaksin. Namun, dengan hampir lebih dari 100 negara di seluruh dunia bekerja sama untuk meneliti dan mengembangkan vaksin, pertanyaan sesungguhnya bukan dapatkah kita menciptakan vaksin, tapi seberapa cepat vaksin tersebut dapat diciptakan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak dalam video ini. Untuk dapat mengetahui kapan vaksin COVID-19 dapat diciptakan, ada pentingnya kita mengetahui proses pengembangan vaksin itu sendiri. Secara sederhana, tahapan pengembangan vaksin dapat kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu fase penelitian, fase preklinis, dan fase uji klinis. Fase penelitian adalah fase di mana peneliti akan mencari tahu cara kerjanya virus dan bagaimana virus tersebut menyerang tubuh manusia. Pada fase ini, binatang seperti tikus dan monyet digunakan untuk mempelajari virus pada tingkat molekuler. Fase preklinis adalah fase di mana sejumlah vaksin akan digunakan pada binatang untuk menguji keefektifannya. Fase ini penting untuk memastikan bahwa vaksin yang diciptakan tidak hanya efektif, tapi juga aman. Sejak bulan Agustus, WHO telah mencatat sekitar 165 vaksin COVID-19 yang tengah menjalani fase preklinis ini. Setelah fase preklinis, fase uji klinis dapat dilaksanakan, dan fase ini dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu uji coba fase 1, 2, dan 3.
Uji coba fase 1 melihat reaksi sistem imun dan memastikan keamanan vaksin untuk tubuh manusia. Uji coba fase 2 melibatkan ratusan subjek uji coba dan memfokuskan kepada dosis yang tepat serta jadwal imunisasi yang sesuai. Dan yang terakhir, uji coba fase 3 melibatkan lebih dari 1.000 subjek uji coba dan memfokuskan kepada keamanan vaksin pada populasi yang besar untuk mengidentifikasi efek samping yang berat dan langka. Kemudian, setelah vaksin diciptakan, vaksin tersebut akan diberikan persetujuan oleh badan yang berwenang, kemudian didistribusikan secara skala besar. Dalam kondisi normal, sebuah vaksin memerlukan pengujian klinis yang sangat ketat, dan biasanya ini memakan waktu yang lama. Andaikan kita sekarang dalam situasi non-pandemi, vaksin tercepat dan paling realistis akan dapat didistribusikan pada bulan Mei 2036, yaitu 16 tahun dari sekarang. Tentunya, menjalani physical distancing selama 16 tahun berturut-turut. Nah, berikut adalah cuplikan singkat tentang manfaat atau tujuan dari vaksinasi. Nah, seperti yang kita ketahui, vaksinasi bukan merupakan pelindung terkuat, dan vaksinasi bukan menjamin untuk kita tidak terpapar COVID-19 tersebut. Akan tetapi vaksinasi tersebut hanya menjadi antibodi pada diri kita, memperkuat antibodi atau memberikan antibodi pada diri kita apabila suatu saat kita terpapar virus COVID-19 tersebut atau COVID-19 tersebut. Kita tidak terlalu serius, tidak terjangkit parah virus COVID-19 tersebut. Maka dengan adanya vaksin tersebut, kita memiliki antibodi yang lebih kuat daripada orang yang tidak vaksin atau tidak melakukan suntik vaksin yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Nah, dari sini harus diketahui bahwasanya kalau kita sudah divaksin atau sudah melakukan vaksinasi, maka kita juga tidak harus melupakan 5M yang pertama tadi, 5M yang sudah saya jelaskan tadi. Apabila kita sudah vaksin dan merasa sudah cukup, di sini perlu diketahui bahwasanya apabila kita sudah melakukan suntik vaksin atau vaksinasi, kita juga tidak boleh melupakan 5M yang pertama tadi. Apabila kita melupakan atau menyepelekan 5M yang pertama tadi, percuma saja kita melakukan vaksin. Karena vaksin yang sudah saya jelaskan tadi tidak dapat mencegah atau menghindarkan kita terhadap penularan COVID-19 tersebut. Tapi vaksinasi hanya memberikan antibodi agar kita siap apabila COVID-19 tersebut menjangkit pada diri kita. Nah, maka dari itu kita harus senantiasa menjaga 5M yang telah dianjurkan oleh pemerintah, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, Nah, maka dari itu kita harus senantiasa menjaga 5M dan sebisa mungkin untuk mengikuti vaksinasi yang telah dianjurkan atau telah diberikan oleh pemerintah kepada masyarakatnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.